Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih waktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah li fadilati Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, Syarhul Manzumah Al-Mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah li fadilati Syekh Profesor Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Di malam hari ini kita masuk di bait yang ke-10 terkait dengan pembahasan di dalam kitab Manzumah Mimiyah ini. Masih pembahasan seputar keutamaan ilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Qala an-Nazim rahimahullah, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah mengatakan, kata beliau di bait yang ke-10 ini, yakfika fi dzaka ula suratin nazalat ala nabiyyika a'ni suratal qalami. Beliau mengatakan, yakfik, cukuplah untukmu, fi dzaka, untuk menunjukkan keutamaan ilmu, ula suratin nazalat, yaitu surah yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ula suratin nazalat ala nabiyyik, cukuplah untuk menunjukkan keutamaan ilmu agama, yaitu sebuah surat yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'ni surat al-qalam, yaitu maksudnya adalah surat al-qalam, yaitu surat yang disebutkan padanya tentang pena. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi kalau kita bertanya tentang dalil keutamaan ilmu, maka sudah cukup, kata beliau, menunjukkan keagungan ilmu surat yang paling pertama, yaitu surah al-qalam, surah yang disebutkan di dalamnya pembicaraan tentang pena. Maksudnya adalah surah apa namanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini disebut juga dengan penamaan surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Walaupun yang paling masyhur penamaan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini dengan penamaan surah Al-Alaq. Dan yang masyhur dengan penyebutan surah Al-Qalam yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun. Hanya saja terkadang surah Al-Alaq ini disebut dengan Al-Qalam, maksudnya adalah surat yang membahas tentang pena di dalamnya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, yakfika fi dzak ay fi bayani syarafil ilmi wa fadlih, cukuplah untukmu tentang hal itu, tentang keutamaan ilmu, yaitu ketika engkau ingin mendapatkan fi bayan, penjelasan, wa syarafil ilmi wa fadlih, keutamaan serta kemuliaan ilmu, cukup. Annahu min a'zami minanillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi bihi, yaitu ini adalah bentuk min a'zami minan, dari nikmat-nikmat, karunia-karunia yang paling besar
yang Allah berikan kepada para hambanya, yaitu ilmu. Sebagaimana telah kita jelaskan, nikmat yang terbesar itu adalah ilmu agama. Dipahamkannya seorang tentang ilmu agama itu nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam bait syair yang telah berlalu, wamtanna rabbi ala kullil ibadi wa kull lirrusuli bil ilmi fadhkur akbaran ni'ami. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau Qawaidul Fiqhiyah. Kata beliau, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ini juga tentang penyebutan keutamaan ilmu agama. Maka ilmu itu adalah min a'zami minanillah, karunia yang paling besar yang Allah berikan. Kemudian kata beliau, ula suratin nazalat, yakni surat al-alaq, yaitu surat yang paling pertama yang Allah turunkan, yaitu surah al-alaq. Ini yang dikenal sebagai wahyu yang paling pertama kali turun kepada Nabi di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu turun surah Al-Alaq 1 sampai 5. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan engkau. Khalaqal insana min 'alaq, yang Allah lah khalaqa, yang telah menciptakan al-insan, seluruh manusia. Di sini insan pakai alif lam. Nah, ini alif lam al-istighraqiyah, alif lam yang menenggelamkan seluruh makna, maksudnya semua manusia. Sesungguhnya Allah yang menciptakan semua manusia min 'alaq. 'Alaq, 'alaqah, yakni segumpal darah. Nah, ini fase kedua ketika Allah SWT menciptakan para hamba, mulai dari setetes air mani, kemudian 40 hari berikutnya setetes air mani itu berubah menjadi alaqah, ya, segumpal darah, ya. Ini tentunya dengan kekuasaan Allah. Kemudian setelah alaqah, fase 40 hari berikutnya, alaqah segumpal darah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah wahai Muhammad, dan Tuhanmu lah al-akram, yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia bil qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia segala sesuatu yang mereka tidak tahu. Kata para ulama, fahiya awwala suratin fil Quran nuzulan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya ini adalah surat yang paling pertama turun kepada Nabi di dalam Al-Quran. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Nah, ini merupakan pendapat dari jumhur para ulama bahwa surat yang paling pertama turun itu adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq, dan di dalamnya ada keutamaan ilmu, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan segala sesuatu kepada manusia sebelumnya manusia itu tidak mengetahui. Nah, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Wa qawluhu a'ni suratal qalam, adapun ucapan beliau a'ni, maksudnya adalah suratal qalam, surah al-qalam, ai suratul lati dzukira fiha al-qalam. Itu maksudnya cukuplah jadi bukti surah al-qalam, maksudnya adalah surat yang di dalamnya ada pembicaraan tentang al-qalam, tentang pena, yaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa illa fa inna suratal lati tu'rafu bil qalam hiya surah nun wal qalami wa ma yasturun. Karena sesungguhnya, kata Syekh Abdul Razak, wa illa bisa diterjemahkan karena sesungguhnya surat yang dikenal dengan penamaan al-qalam itu adalah surah nun.
nun wal qalami wa ma yasturun, nun demi pena, wal qalam wa ma yasturun, dan apa yang dicatat oleh pena tersebut. Jadi jelas ini cukup jadi bukti, kata beliau, tentang keagungan ilmu itu adalah surat yang paling pertama turun kepada Nabi, yaitu surah Al-Qalam. Yang diinginkan dengan surah Al-Qalam itu adalah surat yang di dalamnya ada cerita tentang pena, bukan surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Paham ya? Jadi surah Al-Alaq itu nama lainnya adalah surah Al-Qalam. Ya, kalau dikatakan surah Al-Alaq itu surah Al-Qalam, berarti maksudnya adalah surah yang di dalamnya ada pembahasan cerita tentang pena. Qala an-Nadhim rahimahullah. Kemudian kita beralih ke bait syair yang ke-11. Kata beliau, kadzaka fi iddatil ala'i qaddamahu dzikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Kadzak, demikian itu, kata beliau, fi iddatil ala', ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu tentang ala, tentang nikmat-nikmatnya, qaddamahu dzikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Ketika Allah menyebutkan satu persatu tentang nikmatnya, ternyata Allah mendahulukan penyebutan ilmu fi suratin ni'ami, dalam sebuah surat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala paparkan satu persatu tentang nikmat. Suratin Ni'am, yaitu surat yang Allah paparkan satu persatu tentang permasalahan nikmat. Nanti akan kita bahas surah apa yang membahas tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat. Nikmat ini Allah tunjukkan kepada manusia. Tapi nikmat yang paling besar yang Allah sebut pertama itu adalah nikmat ilmu. Ini yang paling pertama Allah sebut. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ilmu itu sesuatu yang paling mulia dibandingkan yang lain. Kata beliau Syekh Abdul Razak, kadzaka ay idafatan ila ma sabaq, yaitu ini adalah penjelasan kepada apa yang telah berlalu. Fa innallaha azza wa jalla qaddamal ilma wal minnata bih, sesungguhnya Allah telah mendahulukan ilmu dan karunia fi iddatil ala, satu persatu. Allah mendahulukan ilmu ketika menyebutkan satu persatu dari nikmat yang banyak. Ini semua, kata Syekh, musyiran ila suratir Rahman allati addada subhanahu wa ta'ala fiha ala ibadihi ala'ahu wa ni'amah. Nah, ini semua adalah musyiran, mengisyaratkan ila suratir Rahman, kepada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman tahu ya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Semua ini, kata beliau, ini mengisyaratkan kepada surah Ar-Rahman, yang di dalam surah Ar-Rahman itu, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala addada fiha, Allah menyebutkan satu persatu ala ibadihi ala'ahu wa ni'amah, tentang nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang Allah peruntukkan ala ibadihi, kepada para hambanya. Ya kan? Makanya di dalam Al-Quran itu banyak. Dalam surah Ar-Rahman itu khususnya Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan. Ini kan penyebutan nikmat, kemudian Allah bilang mana kamu dustakan, nikmat lagi mana kamu dustakan, nikmat lagi mana kamu dustakan. Coba lihat. Dan yang paling pertama dari penyebutan nikmat satu persatu itu, yang paling pertama Allah sebut 'allamal Qur'an, Allah yang telah mengajarkan kalian tentang Al-Quran. Ini yang paling pertama, menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal mendahulukan nikmat ilmu dibandingkan nikmat yang lain. Karena orang tanpa ilmu, ikhwah, hidup, penciptaan, kehidupan, namun tidak diiringi dengan ilmu, ini adalah kehidupan yang sia-sia. Yang Allah bahasakan dalam Al-Quran itu seperti mayat-mayat yang berjalan. Mereka hidup tapi tidak memiliki penglihatan, tidak punya mata hati. Wa qad taqarrara fiha qauluhu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, sungguh dalam ayat-ayat di dalam surah Ar-Rahman ini Allah telah mengulang-ulangi berkali-kali penyebutan firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan. Berapa kali Allah sebut itu? Ihda wa dzaladzina marratan, sebanyak 31 kali. 31 kali pertanyaan, lalu nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan. Nah, ini pemaparan tentang nikmat-nikmat, dan yang paling pertama Allah sebut adalah tentang ilmu. Wa bada'a subhanahu dzikran ni'ami fi hadhihi surati bi ni'matil ilmi faqala ar-rahmanu 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Maka yang paling pertama dari nikmat-nikmat yang banyak itu yang Allah paparkan satu persatu dalam surah Ar-Rahman, yaitu nikmat tentang ilmu. Apa kata Allah? Yang pertama Allah katakan Ar-Rahman, dialah Allah yang maha rahman, yang maha merahmati para hambanya. Allamal Quran, dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran, menjelaskan. Khalaqal insan, dialah Allah yang telah menciptakan al-insan, seluruh manusia. Allamahul bayan, dan Allah mengajarkannya dengan penjelasan yang gamblang, sedetail-detailnya. Ini ilmu. Wa qaddamahu fi suratin ni'ami, dan sungguh Allah Azza wa Jal telah mendahulukan tentang penyebutan keutamaan ilmu di dalam surah An-Ni'am, surah yang di dalamnya Allah SWT paparkan satu persatu tentang An-Ni'am, tentang nikmat. Ni'am itu jamak dari nikmat. Ay suratin ni'am, yaitu maksudnya adalah suratin Nahl, yaitu maksudnya adalah surah An-Nahl. Yusammiha ahlul ilmi suratan ni'am. Sebagian para ulama ahli ilmu mengatakan surah An-Nahl itu adalah surah An-Ni'am. Ya, jadi ini juga disebutkan likathrati ma 'addadallah subhanahu wa ta'ala fiha min ni'amihi ala ibadihi ila an khatama dzalika biqaulihi kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Kata Syekh Abdul Razak, adapun penyebutan surah An-Nahl sebagai surah An-Ni'am, kenapa itu? Likathrati ma 'addadallahu subhanahu wa ta'ala fiha, karena banyaknya Allah menyebutkan tentang pembahasan nikmat dalam surah An-Nahl. Jadi surah An-Nahl juga dinamakan sebagai surah An-Ni'am oleh para ulama. Sebagian para ulama ahli ilmu mengatakan surah An-Nahl itu nama lainnya surah An-Ni'am. Sebagaimana tadi kalau kita katakan surah Al-Alaq itu punya nama lain, yaitu surah Al-Qalam. Ya. Kalau disebutkan surah Al-Alaq itu dengan surah Al-Qalam, maksudnya bukan surah Nun wal qalami wa ma yasturun, tapi maksudnya adalah di dalamnya ada pembahasan tentang pena. Kalau surah An-Nahl disebut dengan penamaan surah An-Ni'am karena menunjukkan di dalam surah An-Nahl ini sangat banyak sekali Allah paparkan satu persatu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Dari awal sampai akhir pembahasan Allah katakan kadzalika yutimmu ni'matah, demikianlah kata Allah kami sempurnakan nikmat alaikum untuk kalian, la'allakum tuslimun, mudah-mudahan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir yang bernama Qatadah beliau mengatakan hadhihi surah tusamma suratan ni'am. Surah An-Nahl itu dinamakan sebagai surah An-Ni'am. Ani ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi kita mengetahui di antara nikmat-nikmat yang banyak yang Allah paparkan dalam surah Ar-Rahman, dalam surah An-Ni'am, surah An-Nahl, ternyata yang paling agung, yang paling pertama Allah sebut itu adalah tentang ilmu. Wa taqdimuhu subhanahu al-ilmu fi hadhihi surah huwa qawluhu fi awwaliha ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Syekh mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala mengkedepankan pembahasan ilmu dalam surah An-Nahl. Di dalam awal ayat Allah katakan, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullah, Allah katakan sungguh ata, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, amrullah, ketetapan Allah Azza wa Jal, ata, pasti akan datang. Ketetapan Allah pasti akan datang. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Kalian tidak perlu tergesa-gesa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh ketetapan Allah pasti akan datang. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah, amma yushrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Ini coba kita lihat, yunazzilul malaikata, Allah yang menurunkan al-malaikah, yang menurunkan malaikat, birruhi min amrih, untuk membawa ruh, membawa wahyu, min amrih, dengan ketetapan atau dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ala may yasha'u min ibadih, dari para hamba-hambanya yang Allah Azza wa Jal kehendaki. Jadi Allah turunkan wahyu, perintah dari Allah Azza wa Jal kepada para hambanya yang Allah kehendaki. Kata beliau, wal muradu birruh huwal wahyu, yang diinginkan dengan ruh itu adalah wahyu. Wal wahyu huwal ilmu, wahyu itu adalah ilmu, kata beliau. Coba lihat surah An-Nahl, ata amrullah fala tasta'jilu, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, yunazzilul malaikata birruh. Allah turunkan malaikat untuk membawakan wahyu. Wahyu itu adalah ilmu, kata Syekh. Ilmu apa? Al-ilmun nafi'. Semua wahyu yang Allah turunkan kepada malaikat dan diberikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu para nabi, wahyu itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini makna wahyu, alladzi fihi bayanu dinillahi subhanahu wa ta'ala, usulihi wa furu'ihi, yang mana ilmu yang bermanfaat itu sebagai penjelasan tentang agama Allah, baik itu pokok-pokok perkaranya ataupun cabang-cabang perkaranya. Ini wahyu. Jadi wahyu yang Allah turunkan itu semuanya ilmu, pengajaran, diturunkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu. Makanya Nabi itu berucap dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, tapi yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini ikhwah, jadi surah An-Nahl itu pembukanya pembahasan tentang keutamaan ilmu. Ini makna wahyu, yaitu wahyu itu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, alladzi fihi bayanu dinillah, yang di dalamnya ada penjelasan untuk agama Allah. Ini makna wahyu. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Wa jaa'a aidan dzikru ni'matil ilmi fi mawadhi'i min hadhihi surah, ka qoulihi ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wa qauluhu ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, dan juga kata beliau telah datang tentang penyebutan nikmat. Jaa aidan, telah datang juga kata beliau, dzakara ni'matal ilmi, dzikri ni'matil ilmi, atau dzikru ni'matil ilmi, telah datang penyebutan tentang nikmat ilmu, fi mawadi'a min hadhihi surah, di dalam tempat-tempat yang banyak di surah yang lain. Jadi bukan hanya datang dalam surah Ar-Rahman, bukan hanya datang dalam surah An-Nahl yang disebut dengan surah An-Ni'am, tapi keutamaan ilmu juga datang dalam surah yang sangat banyak.
Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-78 di ayat yang lain. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Sungguh kata Allah, Allah yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa sebelumnya. Orang lahir tidak tahu apa-apa, tidak punya kekuatan. Wallahu ja'ala lakum min dha'fin, Allah ciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ini awal penciptaan, lemah akal, lemah fisik, tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah kalian lemah kemudian Allah jadikan kalian kuat hafalan, kuat fikiran, kuat ilmunya, kuat fisiknya. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah kalian thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan, setelah kalian kuat kalian akan kembali menjadi lemah. Ya, orang tua akan semakin lemah kembali ingatannya, lemah kembali fisiknya, lemah kembali hafalannya. Wa syaibatan, dan kalian akan dikembalikan menjadi tua, beruban. Ya, ini adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Tidak ada orang yang lahir langsung cerdas. Namun mereka mengusahakan semua itu untuk belajar sehingga mereka menjadi berilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian ketika kalian tidak tahu apa-apa, Allah jadikan kalian memiliki as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, mata hati. Coba lihat ikhwah, Allah urut nikmat-nikmat ini. Ketika orang lahir, yang paling pertama Allah berikan itu adalah nikmat pendengaran. Anak bayi itu tidak melihat dia, begitu lahir dia tidak melihat, tapi mendengar. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wal absar, setelah penglihatan Allah berikan, barulah Allah berikan pandangan beberapa saat setelah itu. Awalnya dia tidak melihat, walaupun matanya terbuka, dia tidak melihat, hanya mendengar. Kemudian setelah itu anak ini menjadi orang yang bisa melihat dengan nikmat dari Allah. Setelah itu dia belum bisa berpikir. Setelah nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, lalu Allah katakan wal afidah, kemudian kami juga jadikan untuk kalian afidah, mata hati, sehingga dari hati kalian bisa berpikir, berilmu, belajar. Untuk apa itu semua? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi hakikat ilmu itu syukur sebenarnya. Ilmu itu menjadikan orang semakin bersyukur kepada Allah. Ini ilmu agama, bukan ilmu yang menjadikan orang itu semakin merasa dirinya itulah yang paling tinggi, tidak ada yang di atasnya. Ini keliru. Allah bantah dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu, kata Allah, ada orang yang berilmu lagi. Di atas seorang alim ada yang lebih alim lagi. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi ilmu mengharuskan kesyukuran. Ini juga ayat kata Syekh menunjukkan tentang keagungan ilmu agama, bahwa itu nikmat yang Allah berikan. Orang dalam keadaan enggak tahu, setelah itu Allah jadikan tahu. Itu kan nikmat luar biasa. Wa qauluhu ta'ala, kemudian juga Allah sebutkan di dalam firman-Nya tentang keutamaan ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu. Ahla dzikri artinya orang yang berilmu, ahlul ilmi. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri, yaitu ahlul ilmi, orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu, kata Allah. Kalau kalian tidak tahu, tanya dengan orang yang berilmu. Dari mana segi keutamaan ilmu? Bahwasanya orang yang berilmu itu menjadi tempat kembalinya orang-orang yang tidak berilmu. Coba bayangkan jemaah, ini juga ayat menunjukkan keutamaan tentang ilmu agama. Orang yang berilmu itu Allah angkat derajat mereka. Coba bayangkan, orang berilmu itu di mana-mana dibutuhkan. Mau dia pergi ke tempat yang terpencil sekalipun tetap dibutuhkan seorang yang berilmu. Dan semua manusia mengembalikan urusannya kepada orang yang berilmu, baik itu orang kaya atau miskin.
Orang jamaah ya, kalau ada orang yang misalnya punya kelebihan, misalnya Allah berikan ketampanan wajah kepada dia, ya, mungkin dia dibutuhkan di sebagian tempat, tapi di sebagian tempat nggak dibutuhkan, karena ada beberapa tempat itu yang memang manusia Allah ciptakan dalam rupa-rupa yang bagus, fisik yang kuat, ya kan? Tapi ketika orang yang berilmu, orang-orang akan butuh sama dia, orang kaya, miskin, raja ataupun rakyat biasa, petinggi, pejabat negara ataupun tidak, semua orang butuh sama dia. Dan Allah perintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tidak tahu. Ini menunjukkan keagungan ilmu. Lagi dalam surah lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Beberapa derajat Allah angkat. Ini ikhwah, a'azzakumullah. Antum ingat ya, sebuah kisah yang dijelaskan oleh para ulama, kisah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-A'mash. Ini kalau antum biasa baca buku Sahih Bukhari, biasanya dengar nama Imam Al-A'mash. Al-A'mash itu artinya orang yang matanya bermasalah, rabun matanya, ya, ada rusak bagian matanya. Ini disebut dengan Al-A'mash. Nama beliau adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran, kunyahnya Abu Muhammad, Al-Kufi, orang Kufah. Di ucapan Imam Al-A'mash yang terkenal, beliau mengatakan, laulal ilm lakuntu baqalan min baqalil Kufah. Kalaulah bukan karena ilmu, aku ini hanya sebagai tukang bakal. Bakal itu artinya tukang sayur. Aku hanya tukang sayur dari tukang-tukang sayur yang ada di negeri Kufah. Kalaulah bukan karena ilmu, aku hanya tukang sayur. Tapi karena dia punya ilmu, dia ulama, tukang sayurnya itu nggak dianggap orang, nggak diejek orang dengan profesinya. Orang menganggap dia tinggi derajatnya walaupun cuma tukang sayur. Tapi karena ilmu, semua orang kembali kepada dia. Di mana-mana seluruh penjuru negeri mencari Imam Al-A'mash. Wa ana, kata beliau, dan saya ini, kata beliau, laulal ilm, kalau bukan karena ilmu agama, lakuntu bazzazan min bazzazis Sijistan. Aku ini hanya seorang bazzaz. Bazzaz itu tukang penjual kain, ya. Kalaulah bukan karena ilmu, aku ini hanya bazzazan min bazzazis Sijistan, hanya seorang tukang kain dari tukang-tukang kain yang ada di negeri Sijistan. Berarti apa ya kawan? Ilmu mengangkat derajat seseorang. Ini keutamaan ilmu. Kemudian kita masuk di bait syair yang ke-12. Kata beliau, qala an-nadhim rahimahullah, wa mayyazallahu hatta fil jawarihi ma minha yu'allamu an baghin wa mughtashimi. Wa mayyazallah, dan dengan ilmulah Allah membedakan, hatta fil jawarihi ma, sampai-sampai pada binatang buas. Manusia itu terbedakan dengan ilmu. Orang berilmu itu mulia, itu di manusia. Tapi kata beliau, Allah membedakan makhluk-makhluk itu dengan ilmu sampai permasalahan binatang buas, jamaah. Manusia jelaslah yang berilmu mulia, tapi binatang pun ternyata ada segi kemuliaan kalau mereka berilmu. Ada binatang berilmu? Ada, jemaah. Binatang-binatang yang dilatih sehingga dia faham. Suruh kejar pencuri, suruh tangkap maling, dia faham. Itu beda hukumnya. Binatang berilmu dengan binatang yang tidak terlatih, tidak berilmu, itu beda. Minha yu'allam, di antara binatang itu, kata Syekh, yu'allam, ada yang berilmu, diajari oleh pemiliknya sehingga dia berilmu. An baghin, dan berbeda dengan binatang yang melampaui batas. Binatang yang diajari sopan dia. Ada bahkan binatang-binatang itu kalau dia buang kotoran pun dia tahu jangan di tempat-tempat yang bersih. Tentu berbeda dengan binatang-binatang yang baghin, binatang-binatang yang melampaui batas. Kemudian kata beliau, wa mughtashim, demikian pula binatang-binatang yang suka melakukan perbuatan sembarangan. Kan beda tentunya. Wa mayyazallah, kata Syekh Abdul Razak, Allah membedakan aibil ilmi, Allah bedakan, yaitu maksudnya tentang permasalahan ilmu. Ilmu ini Allah bedakan hatta fil jawarih, bahkan sampai-sampai tentang permasalahan hewan Allah bedakan. Falaisat sawa,
hewan-hewan binatang-binatang itu tidak sama. Bal bayyanaha tamayuz, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan-perbedaannya. Jelas sekali perbedaan-perbedaannya. Wal muradu bil jawarih, adapun yang disebut dengan al jawarih yaitu al kilab wal qusur wa nahwuhuma mimma yusidu binabihi au bimikhlabih. Yang dimaksud dengan al jawarih yaitu al kilab. Kilab yaitu anjing, anjing-anjing, wal qusur, ya, dan elang, wa nahwuhuma, dan apa yang mirip dengan keduanya, yaitu mimma yusayyidu binabihi au bimikhlabih, yaitu hewan-hewan yang mereka memburu, ya, mereka ini menjadi sebagai pemburu atau digunakan untuk menjadi pemburu, binabihi, dengan taringnya, au bimikhlabih, atau dengan cakarnya, ya, dengan cakarnya. Ini burung elang, dengan cakarnya dia berburu. Coba lihat, anjing, burung elang, ini hewan buas. Fallahu jalla wa ala mayyaza fil Qur'an ma kana minha mu'allaman. Allah membedakan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang hewan-hewan yang kalau dia berilmu, wa makana minha ghairu muallam, dan tentang hewan-hewan yang tidak berilmu, tidak diajari. Allah bedakan hewan yang berilmu, hewan yang tidak berilmu. Kama fi qaulihi jalla wa ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza uhilla lakum, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, maka Allah jawab, Allah katakan, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, bahwasanya dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Coba lihat, orang-orang dulu nanya sama Nabi tentang apa-apa yang dihalalkan. Allah jawab, Allah bilang yang halal itu yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsaka 'alaikum. Maka Allah mengatakan, wa ma 'allamtum, dan juga dihalalkan untuk kalian, wa ma 'allamtum, dan apa yang 'allamtum minal jawarih, apa-apa yang kalian ajarkan kepada binatang yang mereka itu al-jawarih, binatang buas yang memburu, mukallibin, seperti anjing, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian ajarkan dari ilmu yang Allah telah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, makanlah apa yang mereka tangkap untuk kalian. Paham ini ikhwan? Yang halal itu apa? Yang baik-baik halal. Kemudian Allah sebutkan yang diburu, yang ditangkap sama anjing. Anjing yang ditangkap sama anjing, anjing haram kan, nggak boleh dimakan. Tapi yang ditangkap sama anjing, yang kalian ajarkan ilmu, Allah berikan ilmu kepada kalian, kalian ajarkan ilmu kalian yang Allah berikan itu kepada anjing, sehingga anjing itu pintar, dia berburu, dia dapat buruan, dia kasih ke kalian, halal dimakan, halal kata Allah. Tapi andai kata anjing yang bodoh, yang tidak diajari ilmu, berburu, dapat, dia kasih tuannya, haram, nggak boleh dimakan. Ini maksud ayat, Allah sebutkan. Coba lihat, bukan manusia saja, sampai anjing yang hina, ya, itu pun dibedakan. Mereka punya keutamaan mulia. Coba bayangkan jemaah, hewan-hewan yang cerdik-cerdik itu, yang cerdas-cerdas itu dijual mahal itu, ya. Misalnya anjing yang terlatih itu, yang bisa nangkap pencuri, itu harganya mahal dibandingkan anjing-anjing yang biasa. Maka kata Syekh, fal kalbul muallam idza sada jaza aklu ma amsaka alaina minas sayyid, ya, wa ghairul muallam idza sada la yuhillu sayduh. Maka anjing, kata Syekh Abdul Razak, kalau dia berilmu kemudian dia berburu, boleh kita makan hasil tangkapan anjing itu. Wa ghairul muallam, adapun anjing yang tidak berilmu, idza sada, apabila dia berburu, la yahillu sayduh, tidak halal untuk kita makan hasil buruannya. Ini anjing. Wa qawluhu ma minha yu'allam an baghin wa mughtashim, adapun ucapan beliau terbedakan antara hewan-hewan yang diajari dan hewan-hewan yang an baghin,
hewan-hewan yang mereka itu melampaui batas. Wa mughtashim, suka melakukan seenaknya. Ai mumayyiz alladhi yu'allam minha 'anil baghi wal mughtashim, yaitu dibedakan antara hewan-hewan yang berilmu dengan hewan-hewan yang melampaui batas, al-baghi wal mughtashim. Al-baghi itu artinya al-mu'tadi, hewan yang baghi, hewan yang melampaui batas. Ada orang pelihara hewan tapi hewannya itu nggak tahu apa-apa, akhirnya menyusahkan dia, mengambil makanannya, mempersulit hidupnya, mengotori rumahnya. Ini namanya al-mu'tadi, al-baghi, hewan-hewan yang merusak, yang tidak ada gunanya. Wal mughtashim, dan berbeda dengan dengan hewan-hewan yang mughtashim, huwa alladhi ya'ti bil umuri khabatan min ghairi fikrin wala nadhar. Yaitu al-mughtashim itu, kata beliau, artinya adalah alladhi ya'ti bil umuri khabatan, yaitu yang suka melakukan sesuatu perkara khabatan, yaitu asal-asalan, min ghairi fikrin, tanpa berfikir, wala nadhar, dan tanpa melihat, tanpa memandang hal-hal yang dilarang oleh tuannya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi jelas ya, walaupun yang namanya hewan itu dikategorikan sebagai ghairu akil, tidak berakal ya, tetapi di antara hewan-hewan itu ada yang mereka mulia karena mendapatkan pengajaran dari tuannya, dan tuannya mendapatkan pengajaran dari Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana keutamaan ilmu. Kalaulah bukan karena ilmu, benar yang disebutkan oleh Imam Al-A'mash, kalaulah bukan karena ilmu, aku ini hanya tukang sayur dari tukang-tukang sayur yang ada di negeri Kufah. Kalaulah bukan karena ilmu, aku ini hanya tukang kain dari tukang-tukang kain yang ada di negeri Sijistan. Laulal ilm lakuntu baqalan min baqalil Kufah, wa ana laulal ilm lakuntu bazzazan min bazzazis Sijistan. Baik, selesai dalam pembahasan ini. InsyaAllah akan kita sebutkan kembali bagaimana keutamaan-keutamaan ilmu berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami beserta penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala. Wa naktafi, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.